Assalamualaikum sahabat Rozio Gibran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube kita Rozio Gibran. Apa kabar semua sahabat-sahabat Rozio Gibran? Sehat selalu, sukses selalu, dan selalu semangat. Saat ini kita bersama Mas Zikri dari Indindo Project. Dan Adi dan Fikri. Ini kita apain ya? Disidang Kayak mau disidang mertua. Tapi Bang, benar mereka ada di sini tuh kita bisa sharing ke teman-teman. Iya. Rozio Gibran, ada hal yang menarik nih dari dua anak. Iya, jadi kita mau tanya-tanya ke mereka berdua, perjuangannya bisa sampai kuliah di India ini. Sebelumnya kita perkenalan dulu. Yang pertama Fikri dulu. Perkenalan Fik, nama lengkap. Oh ya. Nama lengkap. Nama lengkap? Gak ada nama lengkap. Halo semuanya. Nama saya Fikri, asal dari Banten, tepatnya di Kabupaten Serang, Kecamatan Baros. Perlu lengkap nggak? Takutnya mengirim paket. Sekarang ngambil jurusan Islamic Studies, tapi fokusnya ke sejarah Islam di Aligarh Muslim University. Aligarh Muslim University itu di Uttar Pradesh. Ya. Oke, Adi. Perkenalkan, nama saya jarang lagi ngomong saya. Nama aku Hadi, Muhammad Al-Hadi nama lengkap, asli Aceh Barat, Melabuh Aceh Barat. Jurusan Islamic Studies sama Fikri, satu kelas. Di sini ya. Ambil S1 ya? S1. Satu juga. Oke. Kemudian kita mau nanya, ini taunya informasi tentang kuliah di India ini khususnya Aligarh itu dari mana? Kalau Aligarh, khususnya Aligarh sebelumnya mungkin udah tahu Aligarh, tapi tidak begitu tidak begitu kepengen banget gitu maksudnya. Nah setelah itu ada alumni itu angkatan ke 2 tahun di atas Fikri, 2 tahun di atas Fikri. Ya senior Fikri yang pertama datang sini. Alumni, coba sebelum ke Aligarh tuh sekolahnya di mana? Fikri sebelum di Aligarh sekolahnya di pondok pesantren di kota Serang, di Ardania. Oh, Ardania, oke. Jadi Boarding school di situ, oke. boarding school. Nah, ada senior masuk ke Universitas Aligarh. Nah, disitulah mulai tanya-tanya, maksudnya gimana sih kuliah di Aligarh dan lain sebagainya. India tuh seperti apa sih dan lain sebagainya. Gitu kan. Sesuai nggak apa yang kita lihat di film-film dan lain sebagainya. Kan banyak yang kuliah di India tuh referensinya film. Oh, pengen ke Taj Mahal, oh pengen ini. Tapi undergroundnya atau di bawahnya seperti apa kan kita belum tahu. Jadi mulai tanya-tanya. 2 tahun itu Fikri mulai tanya-tanya. Terus ada angkatan selanjutnya Fikri tanya-tanya lagi. Alhamdulillah di angkatan Fikri kebetulan yang berangkat ke sini sekitar ada 11 orang. 11 orang ya satu angkatan ya. 11. Adi? Kalau aku tahu India ini kali tahu Aligarh dari Selebgram Aceh Bang. Selebgram Aceh. Siapa itu? Ya ada Teguh Mael. Dia buat video pendek gitu, video lawak. Dia pernah di India? Enggak. Kak Dinda. Oh. Kawannya dia, rupanya ngeiklanin Aligarh. Oke. Dari situ taunya. Aku nge-DM Kak Dinda kan. Kak Dinda alumni Aligarh. DM cuma nggak dibalas. Kan ada fotonya. Gak dibalas. Iya. Penitia nggak balas. Dengar tuh Kak Dinda, nggak dibalas. Dinda. Kan ada foto ininya kayak brosur lah gitu kan. Aku screenshot kirim ke abang kandung. Bang, ini ada nih kuliah di India 3 tahun segini, harga-harganya segini. Oke, bentar kata abang. Gak lama telepon abang, dikasih nomor ini, nomor panitia, semua panitia yang tahun aku masuk gitu. Pokoknya abang dapat dari kawan abang gitu, kawan abang alumni di sini. Siapa itu? Bang Mujib. Oh gitu. Coba sini. Oke, dulu pesantren juga? Pesantren juga Bang. Pesantren di mana? Di Bangun Najah, oleh Karim Banda Aceh. Oh di Banda Aceh. Oke. Sekarang orang tua gimana? Orang tua alhamdulillah semua masih dalam keadaan sehat. Tapi beliau sudah lanjut usia lah ya katakan.
Sekitar berapa? Kalau ayah sekitar 70 mungkin. 70. Tapi masih sehat ya? Alhamdulillah masih sehat, masih bugar. Kalau orang tua ibu masih sehat juga. Berapa bersaudara kalian? Fikri 6. Fikri 6 terakhir. Wih. Oh, oke. Bungsu. Dan yang masih sekolah Fikri. Oh, masih sekolah. Sisanya Terus udah ini. ke India ini kan biaya juga kan tidak murah juga kan. Ongkos apa semua siapa yang biayai? Kan nggak dapat beasiswa kan? Nggak dapat. Itu tentunya. Jadi awalnya waktu itu karena mungkin orang tua sebelumnya kan di Arab Saudi. Fikri kelas 1 MTS, beliau baru pulang dari Indonesia dan kebetulan dari Saudi. Iya. Dari Saudi sorry. Nah, kebetulan Fikri jarang ketemu orang tua karena di pesantren kan 6 tahun 7 tahun Fikri dan ngabis 1 tahun. Kata orang tua ngapain jauh-jauh di sini aja gitu kan, di GIN atau di UIN Banten dan lain sebagainya. Tapi kan kita udah membulatkan tekad kan. Akhirnya selama 1 tahun tuh izin, maksudnya ngelobi orang tua. Tadinya nggak boleh, pokoknya nggak boleh tuh. Akhirnya di beberapa bulan sebelum ke India, Fikri nekat, pokoknya Fikri mau berangkat. Yang penting ada uang buat bayar kuliah aja, udah. Akhirnya waktu itu Fikri inget betul orang tua ngegade sawah waktu itu. Gade sawah ya? Sawah waktu itu. Sekitar dapat 27 juta. 27 juta. Itu 17 jutanya dibayar untuk kuliah. Terus sisanya itu buat tiket. Ya buat tiket dan keperluan lainnya. Pertama ya? Ya, pegangan pertama tuh menurut Fikri masih ingat pegangan pertama cuma 1,5 juta. Sisanya 1,5 juta. Itu nekat banget harus datang sini. Tapi di sela-sela itu ada musibah juga kan, kayak misalnya salah nama di tiket dan lain sebagainya. Oh ya? Ya, Fikri salah nama di tiket. Jadi sebelum berangkat, Fikri aturan nggak berangkat. Udah di bandara, gak jadi berangkat Fikri. Teman-teman udah masuk imigrasi, Fikri belum masuk. Karena salah nama. Karena salah nama. Akhirnya alhamdulillah bisa. Alhamdulillah bisa. Tapi kita harus keluar uang juga. Sekitar 7,5 juta. Oh gitu. Jadi kalau pesan tiket hati-hati. Iya. Nama diperhatikan. Kabarnya kalau nama salah, apalagi sedikit itu masih bisa. Ya. Tapi kalau jenis kelamin salah itu udah sulit. Ya kalau di tiket itu laki-laki jadi perempuan gitu. Semua itu. Aku pernah di salah satu maskapai di kantornya ada yang mau merubah itu karena salah, itu nggak bisa. Tapi kalau salah nama, apalagi salah huruf 1 gitu ya, itu masih. Kalau ini Fikri memang salah total. Karena nama Fikri cuma 1 suku kata, Fikri. Fikri kan bingung. Nah, di situ keterangannya ada nama dan nama keluarga atau nama belakang. Oh, tapi Fikrinya benar kan? Ya, berarti kurang betul. gitu. Ya, Fikri kan bingung kan? Oh. Fikri apa ini? Akhirnya Fikri dengan PD-nya nulis nama bapak Fikri di belakang nama keluarga. Oh, harusnya kalau nama kita tunggal ya, itu harus diulang. Fikri. Ya, Fikri. Ya. Oke. Sekarang Adi gimana? Orang tua dulu setuju nggak waktu dibilang mau? Orang tua masih ada? Ibu masih ada, alhamdulillah. Orang tua laki udah almarhum. Oke, seperti sama kalau saya udah yatim piatu. Orang tua nggak ada dua-dua. Gimana orang tua ibu waktu dikasih tahu? Nolak bang. Nolak ya? No. Bayangan dia India tuh gimana gitu ya mungkin? Bukan nolak. Jangan ke sana bang. Terus abang masih mau bantu, mau ngelobi abang sama kakak pun dukung pergi aja. Gak bolehnya tuh karena jauh keluar negeri atau karena India? Jauh. Oh karena jauh. Nah abang lah butuh tolong sama abang. Oke. Ngelobi mama ya dia lah kasih aja gitu. Nah kita cuma bersaudara berapa orang? Bersaudara bang. 4 nomor berapa? 4 terakhir. Oh nomor terakhir sama mereka ini ya? Bungsu. Dan bungsu juga ya. Oke. Terus dan karena dari pesantren jurusan apa tadi? Islamic Studies ya. Jadi udah ada basic lah ya. Udah ada basic. Oke. Nah, jadi mau nanya nih Bang sama mereka nih. Mereka kan sudah 6 tahun ya di santri di pondok dan lingkungan yang mereka hadapi juga di situ-situ juga. Sementara pada saat kuliah untuk kuliah di luar negeri, otomatis kan ke lingkungan pasti berubah ya. Iya. Nah ini gimana nih Adi dulu, kamu beradaptasi tuh? Kalau aku sendiri nggak terkejut sih bang, di pesantren nggak ada keluar juga gitu kan, ada kerja sama yang lain gitu. Jadi udah. Emang boleh?
Kan di luar pesantren bang. Maksudnya lagi di pesantren terus keluar itu boleh. Keluar bang kali. Terus masuk lagi. Loncat. Ya. Loncat. Mama gua ada nih. Itu ngapain tadi keluar? Ini bantu senior ini jualan jus. Cari duit. Nah, tambah-tambah. Emang kurang duit? Enggak. Pengen pengalaman aja bang. Buat beli rokok ya? Enggak juga bang. Dan pengalaman sih bang. Oh, dari Terus pengalaman. ke India berarti sudah bisa fight lah. Ya, enggak terkejut lah. Nggak terkejut, jadi gampang lah beradaptasi. Ya. Fikri gimana? Kalau Fikri, kalau lingkungan orang sih, Fikri gak terlalu bermasalah untuk hal itu. Cuma untuk faktor keadaan, mungkin karena di Indonesia kita klakson itu cuma biasa aja. Terus jalanan orang pun ya biasa aja. Ketika sampai di India, kebetulan musim panas. Dan sampai Aligarh hujan dan Fikri kagetnya pertama kali Culture shock ya? Culture shock gitu. Ya karena mungkin keadaan kayak gini ternyata. Soalnya senior gak menceritakan itu, ceritanya ada salju. Oh, yang indahnya ya. Gedungnya bagus gitu kan. Expect-nya kan Bollywood. expect-nya gitu kan. Ternyata ya dimanapun kita berada sih pasti ada culture shock gitu kan. Cuma ya seiring berjalannya waktu, alhamdulillah sudah beradaptasi. Sampai sekarang pun kayaknya udah gak kaget hal-hal kayak gitu. Cuma yang perlu kita jaga ini diri kita, istilahnya jangan mengusik mereka lah. Kita berjalan di atas apa ya, keperluan kita itu aja. Kalau lebih dari itu kayak misalnya mereka ngeledek dan lain sebagainya atau apa, itu nggak terlalu dibawa serius, dihiraukan aja. Pokoknya kayak apa ya, peribahasa kita tuh Pak ya, di mana langit dijunjung, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Itulah harus ya. Harus tuh. Nah terus satu lagi nih, kan pasti kalian sudah tahu ya kalau kuliah di India itu kan pengajar, dosen itu menggunakan bahasa Inggris. Ya kan. Terus apa memang kalian percaya diri dengan bahasa Inggris kalian dan bisa mengikuti kuliah sampai akhir? Kalau Fikri lah. Kalau Fikri karena di pesantren Fikri sudah belajar gitu kan. Fikri karena Fikri juga belum tahu nilai skor Fikri berapa sebetulnya bahasa Inggris karena belum tes TOEFL dan lain sebagainya, tes seperti itu. Ya Fikri rasa mampu gitu kan. Cukup lah, sejauh itu cukup karena Fikri interaksi dengan orang dengan bahasa Inggris sudah cukup. Tapi di Indonesia masih dengan imbuhan-imbuhan lah kan, dan lain sebagainya. Kadang waktu awal-awal sini masih terbawa juga. Tapi sering berjalannya waktu, karena sering ngobrol dengan dosen, nanya dengan dosen, staf di kampus dan teman-teman berbahasa Inggris, ya alhamdulillah sedikit-sedikit terimprove gitu kan. Mungkin kalau dites sekarang ya nggak tinggi-tinggi amat tapi cukup lah. Kalau Adi gimana? Bahasa Inggris sekedar aja bang. Tapi kok yakin bisa ngikutin kuliah sementara? Atau memang pingin ke luar negeri atau pingin ke India? Aku pengen jangan di Aceh aja bu. Karena kalau di Aceh aku tingkat sekolah aja aku masih bisa keluar gitu. Karena jangan di Aceh aja gitu, mau di luar kota kah? Pokoknya jangan di Aceh lah. Dapatnya alhamdulillah ke India gitu. Cari pengalaman gitu ya. Lebih utamakan ke pengalaman sih bang, karena kalau belajar ini bisa ketantang sama diri sendiri. Berarti sudah sampai disitulah kau belajar ya? Ya. Belajar lagi, ngikutin perkuliahan supaya nggak ketinggalan. Enggak, Oh. DO lah. Karena nggak paham ya. Iya. Lebih tepatnya kita kayak sengaja menjebloskan diri ke situ. Jadi mau nggak mau kita harus usaha. Iya. Tangan. Ya, kalau nggak usaha ya kita bakal ya kita terima konsekuensinya gitu. Mau nggak mau turun aja lu lah gitu. Urusan itu mah belakangan aja gitu. Tadi abang mau sampai siapa ini mereka ini bang? Kita mau kasih tahu dulu ke sahabat semua bahwa mereka ini adalah tim kita. Wah. Yang nolong kita buat ngedit video dan semuanya. Yang mau saya tanyakan, kalian kan dari pesantren. Yeah. Pesantren kan nggak diajarin itu kan, ngedit video. Belajarnya dari mana? Kok bisa sebagus ini? Termasuk video ini nih yang edit ini. Nah, Fikri otodidak.
otodidak belajar karena Belajar waktu sendiri itu karena waktu itu ada hal mendesak, satu acara hal mendesak, si penanggung jawab nggak mengerjakan hal tersebut, tugas tersebut. Fikri mau gak mau akhirnya belajar langsung dan sekaligus untuk acara gitu kan awalnya. Tapi awalnya Fikri terjun bukan di video, Fikri awalnya terjun di desain grafis kayak bikin poster dan lain sebagainya, spanduk, desain baju dan lain sebagainya. Fikri di situ awalnya. Cuma karena ini dunia digital gitu kan, kenapa nggak sekalian video aja? Karena Fikri lihat video, bagus gitu kan, keren gitu, menarik untuk dipelajari ya. Ya menarik gitu kan, menarik. Dan Fikri lihat kemungkinannya, maksudnya untuk ke depan untuk diri kita juga, kita punya nilai di situ gitu kan. Ya, walaupun di Indonesia masih banyak yang belum tahu dunia digital itu seperti apa, khususnya orang-orang kampung. Kalau Adi belajar di mana? Otodidak juga bang. Otodidak juga ya. Otodidak, sama-sama otodidak. Aku lebih suka ke video sih bang. Tapi ngasal-ngasal gitu, bagus nih ya. Jadi kalau ada video menarik itu penasaran gimana bikinnya gitu. Karena aku rasa kok dia bisa gitu, aku cek tahu lah, cari, belajar YouTube lagi, nanti balik YouTube lagi gitu. Dulu aku YouTube. YouTube. Ya, terima kasih YouTube. Jadi dengan kemampuan kalian sekarang ini, makanya kalian banyak orang yang minta tolong ya. Alhamdulillah ya. Jadi nggak usah kasih tahu juga ke orang tua sama abang, nggak usah ngirim lagi bilang. Itu tambah-tambah menyokong. Kami udah punya penghasilan bilang. Alhamdulillah. Kasih tahu ke orang tua ya. Mak nonton ya mak. Jangan mak. Oh iya, satu lagi kita mau ngasih tahu juga nih ke sahabat semua, kalau Fikri ini juga dia pintar lukis. Yang udah dia lukis sekarang ini sepatu. Tunjukin Fik, mana Fik? Wah, ini yang simpelnya ya. Oh, yang simpelnya. Yang kemarin PRI ada juga mesen yang warna dasarnya putih ya. Itu full ya. Ada bacaan PRI ya. Oke, dan ini nggak luntur ya kalau dicuci? Nggak, karena waktu itu Fikri cari tahu dulu waktu pertama kali ngelukis, waktu itu di kanvas. Karena Fikri lihat kanvas kan kain. Berarti sepatu kain bisa dong. Oke, oh itu awalnya. Oke. Tapi awal bikin lukis itu pakai cat tembok, bukan cat lukis. Oh, cat tembok. Cat tembok Fikri kasih warna. Yang tepung-tepung itu. Iya, cat tembok biasa buat tembok. Terus itu luntur. Yang kering kerak jadi kerak gitu. Oh, kali ini enggak ya? Ya, akhirnya Fikri carilah, maksudnya tutorial kok mereka bagus sih melukis kok bisa gak luntur gitu. Fikri cari tahu namanya, oh ini loh cat akrilik. Akhirnya coba Fikri aplikasikan di India pertama kali. Oke, kalau motifnya itu dipilih motif-motif. Waktu ini Fikri dapat motif ini setelah dari Rajasthan. Ini motif dari Rajasthan. Oke. Sebelumnya ngasal, karena waktu itu lihat Rajasthan kan banyak motif tuh gedung-gedung, terus ada patung-patung dan lain sebagainya. Kayaknya punya nilai di situ, tapi Fikri comot sedikit, Fikri aplikasikan di sepatu Fikri. Oke, jadi ini murni dibuat selama di India ya, pertama kali uji cobanya juga ya. Udah berapa sepatu sampai hari ini kira-kira? Tepatnya nggak tahu Fikri, tapi untuk total jumlah yang Fikri dapat kira-kira buat 3 bulan di rumah. Wah, 3 bulan bayar rumah ya. 3 bulan di rumah di India mahal. Ini aja yang kamar di Zakir Nagar itu berapa per bulan? 8.300 ya. 1.500.000 ya. 1.500 sebulan. Itu di dalam gang, masuk gang. Di Hadi juga gitu bang. Sama kayak Fikri. Dengan keahlian dia bisa ngedit video ini ya, dapat proyek ya. Salah satu atase di sini di New Delhi itu dia dapat kerjaan ya karena mungkin orang sudah banyak melihat kualitasnya. Nah itu ngapain itu kemarin? Lebih kayak edit video bang. Edit video ya. Itu sebuah acara peringatan gitu ya. Edit video, masuk foto juga. Apalagi gimana ya? Foto sama video lah. Iya. Itu yang masuk merekam juga ya. Audio juga bang, audio editing. Ya. Jadi bisa berapa itu dapatnya? Belum masalah tadi bang.
Tapi kalau mau DM aja. Kalau tarif masih bebas ya. Udah kalau digambarkan bisa beli apa hasilnya? Tiket pulang bisa ya. Tiket pulang. Pulang belum lah. Belum ya. Nah, Sri Lanka bisa. Sri Lanka bisa. Qatar Nggak bisa. ya. Belum. Udah kebayang lah kita. Oke. Selanjutnya ini kan kita tinggal di sini ya. Kalian berdua itu kan melihat perkembangan kemajuan India nih. Ya. Apalagi di dunia digital. Nah, menurut kalian tuh kalau kalian sendiri nih, fokusnya ke kalian juga umumnya orang-orang Indonesia, bisa nggak orang-orang Indonesia yang diwakilkan kalian di sini itu bersaing dengan orang India? Kalau menurut Fikri sangat bisa, sangat bisa. Khususnya apa ya, orang India itu pemahamannya bukan pemahaman ya, teorinya bagus. Mereka sangat, buku itu bisa bahkan sampai hafal, bisa di ujian itu mereka itu bahasa buku mayoritas. Berarti bukan dalam kurung ini bukan semua orang ya, mayoritas yang Fikri kenal gitu kan. Tapi untuk orang Indonesia, mereka sejauh ini yang Fikri kenal, mereka lebih paham isi buku itu dibandingkan mereka hafal isi buku itu. Orang Indonesia punya kelebihan di situ. Dan untuk opportunity di sini kayak kesempatan di dunia kerja dan lain sebagainya, di sini mereka butuh banyaknya teman-teman itu di bidang bahasa, kayak translate dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia atau India ke bahasa Indonesia. Karena banyak WNI yang datang sini untuk berobat, jalan-jalan dan sebagainya. Itu bisa teman-teman mahasiswa itu kesempatannya ada di situ seperti itu. Oke, Adi gimana? Untuk bersaing lah. Menurutmu Bisa bersaing nggak sama orang India? Bisa bang, dalam semua hal bisa sih. Bisa. Tapi kembali pada orang lagi nih. Ya, kembali pada Bisa apa nggak dianya? Gimana kalau ngomongin tentang karakter orang India tuh, yang percaya dirinya itu? Orang Indonesia kalah nggak? Kalau percaya diri, kalau tengok kalah ya bang. Jadi itu yang harus kita improve, Iya. plus minus pasti ada. Ya. Nah, apapun itu nanti percaya diri kali. Wish. No problem katanya ya. No Siapa issue. orang nggak peduli, bukan aku bisa gitu dia. Gitu ya. Salah nggak salah barengan. Penting dia maju dulu. Maju dulu ya. Itu harus dicontoh ya. Ya. Harus itu. Bagus mereka percaya diri. Karena waktu itu kita mau kemana? Mau ke Zakir Nagar, ada motor Malang bus. Di motor itu Malang bus sampai macet, lampu merah ujung sana. Ributnya karena hal kecil, kesenggol. Saya dulu bang. Itu doang yang kesenggol. Itu kalau supir busnya lebih percaya diri, bahaya nggak dia? Aduh, bahaya. Aduh. Iya. Oh jadi dia ribut di situ, di palangnya itu bus. Iya. Tapi ya ada polisi datang, ya udah selesai. Ya karena kalau di sini mereka cikcok di tengah jalan. Iya. Parkir pun nggak jalan. Di tengah jalan. Itu jangan dibawa ya. Iya jalan. Percaya diri ada tempatnya juga ya. Sesuaikan. Jangan percaya diri parkir tengah jalan. Iya. Oke, ada lagi? Udah. Sudah. Oke teman-teman, sahabat-sahabat semua, itu tadi kita dengar cerita dari Fikri dan Hadi ya. Mereka dari daerah, dari kampung ya, tapi punya cita-cita yang tinggi, semangat yang tinggi untuk belajar kuliah. Nggak harus ke India juga ya. Oke. Terima kasih buat yang sudah menonton. Buat yang belum subscribe, mohon di subscribe ya. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Oke, sekali lagi terima kasih buat yang selalu mendukung. Kami doakan sehat selalu, sukses selalu, dan selalu semangat. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.